Jodoh pilihan orang tua. Bab 9. Fatan Adirangga. Jangan lupa, aku sayang kamu. Adriana membaca seluruh pesan dari Fatan. Dia membalas semua yang tidak dibalasnya dulu dengan harapan akan muncul balasan lagi dari Fatan. Isi pesan, "Jangan lupa aku sayang kamu," adalah yang paling membuat Adriana terguncang. Itu pesan terakhir yang Fatan kirimkan padanya 5 tahun yang lalu. Tidak pernah ada balasan, karena pesan-pesan itu tidak pernah terkirim. Adriana bahkan tahu kalau mobil Fatan ringsek dan mengalami kerusakan yang besar. Ponsel pemuda itu juga sudah tidak berfungsi ketika ditemukan oleh tim penyidik di lokasi kecelakaan. Selama ini Adriana terus membohongi dirinya, selalu menyangkal bahwa Fatan membawa banyak hal yang meleburkan hatinya. Penyesalan memang selalu datang di akhir, dan Fatan membuat akhir itu menjadi tragedi yang tak berkesudahan dampaknya untuk Adriana. Fatan hanya pemuda biasa yang terlalu mencintainya. Mengapa Adriana sangat sombong, dengan bersifat munafik tidak memedulikan hal itu? Fatan bersikap menyebalkan, dengan terus memberondonginya dengan telepon-telepon tak penting, sekadar untuk berkata kangen dengan manis. Fatan bersikap dewasa ketika membahas tentang pernikahan dan masa depan. Pemuda itu bersikap dingin ketika perasaannya tersakiti, atau ketika cemburu. Semua itu untuknya, tertuju padanya. Tak pernah habis sesal Adriana bila mengingat semuanya. Ini keterlaluan, ini di luar nalar. Tetapi Adriana merasa kehilangan, merasa luar biasa rindu, dan merasa telah menyayangi pemuda itu dengan cara yang tak bisa dideskripsikan bagaimana datangnya. "Jangan jauh-jauh, nanti aku kangen." Adriana tersenyum kecil, pahit. "Jangan jauh-jauh katamu. Lihat siapa yang menjauh sekarang, Fatan, kamu." Mungkin perasaan itu hadir sewaktu pertama kali ia dibuat salah tingkah oleh tatapan lekat Fatan, atau ketika ia merasa nyaman berada dalam posisi cukup dekat dengan Fatan, yang tak dirasakannya saat bersama Arkan, atau mungkin juga ketika pikirannya banyak dipenuhi oleh Fatan. Dan mungkin saat ia melihat tangan Fatan yang berlumur darah karena menghancurkan cermin, yang membuatnya lemah seketika. Adriana tak bisa memprediksi kapan hatinya telah jatuh dan selalu disangkalnya hanya karena perbedaan usia. Fatan 18 dan dirinya 22. Ia buta oleh hal itu, tak bisa melihat betapa Fatan melakukan semua untuknya. Hingga ketika pemuda itu memilih mundur, Fatan tak punya alasan yang kuat lagi untuk tinggal. Adriana tak mengerti mengapa Fatan bisa membuatnya sedesperate ini. Fatan hanya anak kecil yang sayangnya memiliki cinta yang tulus untuknya. Anak kecil yang tak bisa merasa sakit secara fisik, hingga tanpa peduli bahwa beberapa bagian tubuhnya terluka dan butuh pengobatan segera. Adriana selalu ingat setiap detil luka di tubuh Fatan yang bermula dari dirinya. Ia pernah menganggap Fatan aneh, dan kini ia sangat paham, Fatan tidak aneh. Fatan hanya berbeda. Ia memiliki kekurangan yang berbeda dan kelebihan yang berbeda. Adriana sudah lelah menangis, tangis penyesalan karena sudah mengabaikan cinta yang pemuda itu persembahkan padanya. Tangis yang tak bisa mengembalikan Fatan lagi. Seharusnya Adriana tahu, selalu ada titik jenuh untuk setiap hati yang berjuang. Sama seperti pepatah tentang selalu ada akhir untuk setiap awal, selalu ada perpisahan di balik setiap pertemuan. Pepatah-pepatah itu hadir, bukanlah hanya rangkaian kata tanpa makna. Kalimat-kalimat itu adalah untuk mengingatkan manusia agar menghargai setiap kisah, setiap perjuangan, dan seluruh waktu yang dilewati. Ngelamun lagi. Adriana hanya memberi senyum kepada Syam yang berdiri di depan kubikelnya. Ia menghela napas berat, hal yang kerap dilakukannya semenjak mengenal Fatan. "Oh," Fatan bilang, anggap saja pemuda itu tidak pernah muncul di hidup Adriana. Andai saja bisa, Adriana akan melakukannya, tetapi Fatan meninggalkan kutukan, berupa bayang yang tak pernah mau meninggalkan benak Adriana barang sedetik. "Udah jam makan siang kali, Nak. Udahan ngelamunnya, ntar kesampe cinta berondong lagi." Syam berkelakar seperti biasa.
Adriana hanya tertawa. Udah kesambet ini, Mas? Syam berdecak sambil menggeleng-geleng. Seluruh rakyat kantor sudah tahu perihal hubungan Adriana dengan berondongnya. Sampai saat ini, Adriana masih melamun karena pemuda itu. Ada pesan dari Arkan yang menunggunya untuk makan siang bersama. Adriana langsung membereskan mejanya. Duluan ya, Mas, lapar. Iya, sana-sana, daripada nih tempat banjir air mata. Apaan sih? Adriana terkekeh. Tidak lama setelahnya, ia sudah masuk ke restoran tempat Arkan biasa makan siang. Ternyata Arkan tidak sendirian. Lelaki itu duduk bersama seorang pria baya yang sangat familiar di mata Adriana. Melihatnya, tangan Arkan terangkat. Lelaki itu juga berdiri. Langkah Adriana langsung berat untuk menghampiri meja Arkan. Adriana, apa kabar? Adriana tersenyum kikuk. Baik, Om. Om sendiri gimana? Fatan juga gimana, Om? Udah sadar? Ada perkembangan apa? Apa operasinya berjalan lancar? Mati-matian Adriana menahan seluruh tanya yang menuntut jawaban itu. Baik. Jawaban yang tak terlihat sinkron dengan mimik Om Anto. Saya tinggal sebentar ya, Pak. Istri ngambek. Arkan yang kurang ajar langsung pergi meninggalkan meja itu setelah Om Anto memakluminya. Arkan tahu Adriana tidak ingin bersinggungan dengan apapun yang berhubungan dengan Fatan, karena itu akan memperparah sesal Adriana. Tetapi banyak pula yang ingin perempuan itu ketahui. Jadi, berlandaskan asas pertemanan mereka, Arkan mempertemukan ayah Fatan dengan perempuan itu. Masa bodoh bila Adriana nanti mencecarnya dengan omelan. Kecanggungan dirasakan oleh Adriana. Pada akhirnya dengan nada suara pelan ia bertanya, Fatan, gimana, Om? Sembuh. Om Anto mengulas senyum. Makanya Om bisa kembali kemari. Lega luar biasa, itulah yang Adriana rasakan. Dengan mata dilapisi bening, ia kembali bersuara sekadar untuk memastikan sudah sembuh. Kecelakaan itu membuat Fatan koma. Entah bagian tubuh vital mana yang membuat Fatan berada di antara hidup dan mati itu, Adriana tidak siap untuk tahu dan memilih tak pernah tahu. Pemuda itu dibawa ke luar negeri, mendapat pengobatan yang serius di sana. Adriana cukup bersyukur karena kecelakaan itu tak merenggut nyawa Fatan. Ia lebih memilih Fatan pergi dari hidupnya daripada pemuda itu pergi meninggalkan kehidupan. Adriana selalu berharap Fatan cepat sadar, cepat pulih dan sehat kembali. Meski pemuda itu tak datang padanya lagi, cukup mendengar Fatan sudah sembuh, sudah cukup bagi Adriana. Iya, tapi tidak bisa kembali ke sini dalam waktu dekat. Kenapa? Dia amnesia. Adriana terperangah. Amnesia? Cicitnya getir. Om Anto mengangguk. Dia bahkan tak ingat namanya, tak mengingat mama dan papanya. Artinya, semua hal yang terjadi sebelum Fatan kecelakaan, tak ada satupun yang melekat di memori pemuda itu, termasuk tentang Adriana. Oh, angguk Adriana lemah. Maaf, Om. Sudah, tidak apa-apa. Yang penting dia sudah sembuh sekarang. Kamu tenang saja. Kata dokter, ingatan Fatan pasti kembali, meski dalam waktu yang mungkin lama. Tugas Anto menenangkan. Sebenarnya cukup terkejut begitu melihat Adriana lagi setelah beberapa tahun tak bertemu. Perempuan itu terlihat depresi dan semakin kurus. Ketika Adriana bertanya tentang Fatan, begitu saja Anto tahu kalau perempuan yang anaknya cintai itu memiliki beban tersendiri atas kejadian yang menimpa Fatan. Ingatan Fatan pasti kembali, tetapi kalau hal itu terjadi setelah bertahun-tahun, bukan tak mungkin Fatan telah mencintai perempuan lain. Adriana meremas kedua tangannya gelisah. Kalau boleh Om sarankan, yang harus kamu lakukan sekarang adalah kembali menjadi Adriana yang mandiri. Hidup dengan tenang, Adriana, karena Fatan di sana juga akan melakukannya. Mau tidak mau Adriana mengangguk, meski ia tak tahu apakah ketenangan hidup itu akan didapatkannya secepat yang dia inginkan. Tetapi, bukankah bagus bila Fatan melupakannya? Karena Adriana hanya serpih tak berarti yang membawa banyak duka di hidup pemuda itu.